Ya, saya ditarik, dimasukin ke mobil khusus, dipukulin saya berdua, disuruh handstand, yang tangan di bawah kaki di atas, sambil ditendangin mukanya sama si Fran. Ya berdarah-berdarah lah. Dia ngambil alat setruman gajah yang panjang itu, badan saya disundut-sundut, terus sampai nggak lama ke kelamin saya disetrumin juga. Pada saat itu saya jatuh, saya minta ampun, saya bilang saya sakit, ampun. Itu jatuh, waktu itu saya lemes Pak, karena sakit kan. Saya disuruh bangun, tuh ditarik rambut saya. Terus saya dijedotin Pak ke dinding, terus ditamparin sama dia. Perut saya ditonjok, ditendang, akhirnya saya ngompol di situ. Itu yang mukulin saya Pak Fran. Terus abis itu saya udah ngompol Pak, saya kan jatuh. Disuruh bangun, suruh keluar dari kantor itu, suruh ganti baju. Saya dipasung selama 2 minggu. Kasih makan sambil dirantai itu. Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Ini agak lain edisi kita sekarang ya. Kalau yang dulu-dulu kita banyak bicara politik, sekarang ini netizen kita, saya mengistilahkan kita berduka ya. Saya menghadirkan 2 narasumber, korban langsung mengalami, kalau bahasa hukumnya adalah kekerasan gitu ya. Bahasa HAM-nya ini mereka mengalami pelanggaran HAM. Berat sebenarnya karena sistematis. Dari usia yang bahkan tidak tahu identitasnya, usia masih sangat kecil, tidak kenal orang tuanya, diambil. Akhirnya lolos sampai sekarang tidak tahu umurnya sudah berapa gitu ya. Jadi netizen mereka-reka saja lah berapa sebenarnya ibu ini. Ini ada 2 di samping saya. Ada saya bersama Ibu Vivi. Iya Pak. Ibu Vivi ini adalah salah satu korban. Beliau sejak kecil diambil bekerja di Sirkus Oriental, Taman Safari. Iya. Kemudian yang kedua adalah Ibu Yuli gitu ya. Netizen, ini kita agak-agak ini sekarang gitu ya, karena peristiwa ini sangat memilukan. Tapi seperti apa ceritanya saya ingin minta kepada yang berdua gitu ya. Mungkin ke Bu Yuli atau Bu Pipi dulu ya cerita. Boleh. Ini sebenarnya apa yang terjadi di sana? Katanya dari kecil tidak tahu ibunya sampai sekarang, orang tuanya. Iya betul. Sampai ini gitu ya. Bisa diceritakan enggak kepada kita semua gitu ya, apa ya di sana? Kan saya mah dari kecil itu saya nggak tahu umur diambil dari mana. Tapi kata senior saya umurnya tuh kayak senior ini umur saya sekitar 22 tahunan waktu itu. Tapi saya waktu saat kecil itu saya udah ditaruh di rumah Pondok Indah. Rumah base campnya bosnya itu. Siapa punya itu? Yang punyanya itu Hadi Manangsang bapaknya, terus dan anak-anaknya Franz, Tony Jansen itu yang punyanya anak-anaknya. Terus setelah itu saya tuh di sana udah umur 2 tahun sudah mulai dilatih Pak. Dilatih tapi yang masih standar-standar yang gampang itu, yang kayak handstand, kayak split, kayak gitu-gitu. Pas di Pondok Indah juga latihan umur segitu udah kena tamparan Pak. Kami tuh sudah dilatih karena anak-anak kan nggak sulit nggak terlalu, maksudnya masih suka pengen main apa gimana gitu. Kalau disuruh kayak gitu tuh masih belum terlalu bisa gitu. Ditampar hanya pada saat latihan atau Pas kapan latihan. saja? Jadi kalau kita nggak bisa pasti kita kena pukulan. Jadi di rotan kayak gitu pasti itu pasti. Yang melakukan itu? Ya itu anak-anaknya itu Franz Jansen gitu. Anaknya Pak Hadi itu. Gitu. Sudah meninggal kan gitu ya? Iya, bapaknya sudah meninggal. Nah, itu setelah itu sekitar umur 3-4 tahun saya dibawalah ke orientasi sirkus. Dan di orientasi sirkus saya juga dilatih sebagai pemain sirkus juga, tapi latihannya udah mulai susah-susah buat saya gitu. Saya harus latihan gadis plastik, kayak akrobat gitu, kayak gelantungan di atas gitu. Jadi saya tuh menurut saya sulit. Jadi kita tuh satu orang itu harus bisa menguasai beberapa teknik sirkus gitu. Setelah latihan ya seperti biasa mengalami penyiksaan, seperti dipukulin pakai sendal bakyaknya. Saya tuh pernah Pak waktu latihan itu nggak bisa, saya dipukul pakai sendal bakyak sampai lari-lari ngumpet ke kolong mobil tuh. Bawa kolong mobil? Iya, saking takutnya sampai ngompol-ngompol gitu. Tapi didapat? Ya, ditarik lagi sama namanya juga di kolong mobil doang gitu kan. Dapat lagi terus sekitar umur 5-6 tahun saya mulai show. Menguasai beberapa teknik sirkus itu. Seperti biasa kalau misalnya show-nya kurang maksimal pasti kena pukulan masuknya. Kalau kita tidak kalau senyum, sudah tampil? Iya, kita kan misalnya tampil, terus kurang maksimal buat dia gitu, dia nonton, dia kurang maksimal kita, pasti kena pukul, iya.
masuk Tapi tuh setelah dipukul. selesai gitu ya? Setelah selesai. Dan malamnya kadang kalau udah beres show itu kita disuruh latihan seperti itu. Dan hari-hari itu kita pagi itu seperti biasa latihan. Jam 5 sudah bangun, jam 6 mulai latihan, jam 9 sampai jam 6 sampai jam 9, terus nanti istirahat cuma 15 menit buat sarapan. Nanti setelah sarapan kita latihan lagi sampai jam 12 siang. Kita jam 12 siang selesai latihan kita makan siang. Terus nanti setengah 1 kadang kita diajarin baca nulis berhitung itu. Cuman diajarin baca nulis berhitung. Yang ngajar itu dari Itu mana? dari karyawati. Oh, karyawan di situ. Karyawati yang kerja di situ. Diajarin itu. Nanti setelah itu kita planning belajarnya cuma 1 jam, kurang lebih 1 jam. Setelah itu kita tidur, nanti sore kita latihan lagi jam 3:30 tuh udah mulai bangun. Kalau habis show begitu biasanya dapat tip atau apa? Oh tidak sama sekali tidak. Jadi kita tuh cuman disuruh main latihan kayak gitu aja. Jadi nggak dapat apa-apa. Bisa diulangi, Mbak? Model bentuk penyiksaannya itu? Penyiksa tuh dia tuh biasa kalau waktu saya di sirkus itu seperti di rotan, dipukul pakai sendal bakyaknya. Itu sendal bakyaknya tuh sendal ajaibnya dia tuh penyanyi Jansen itu. Itu buat mukul. Iya. Terus sama si Fran juga gitu sama. Apalagi Fran tuh lebih sadis, kadang suka nampar, nendang, itu pasti ditendang gitu. Ya, ini agak ini ya. Kalau banyak netizen biasanya dulu tuh kan kita kalau ini kan hiburan sebenarnya ya. Jadi orang datang bertepuk tangan. Ini kita justru kalau sekarang kita mendengar, menyaksikan malah justru miris gitu ya. Jadi berusaha menghibur orang supaya ketawa, tapi ternyata dalam luka hati itu agak hatinya ini gitu tuh ya. batin sebenarnya Batin Pak. gitu ya. Kalau bisa bilang mah pengen bilang nggak mau jadi pemain sirkus gitu. Kalau waktu saat itu ya, karena buat saya tuh nggak, bukannya hobi pengen gitu kan, tapi dipaksa untuk harus bisa. Dipaksa. Iya, kami kan dipaksa Pak itu, jadi pemain sirkus itu. Latihan harus bisa, itu kan itu namanya dipaksa gitu. Sebenarnya bukan keinginan, kalau bisa bilang mah nggak pengen gitu jadi pemain. Nggak ada upaya minta ke pemilik itu, udah saya mau berhenti deh. Oh, nggak bakalan berani Pak, nggak bakalan berani untuk ngomong seperti itu. Karena? Lihat mukanya aja takut, apalagi ngomong kayak gitu. Kita nangis aja, kalau dipukul nangis, misalnya digampar anak kecil kan nangis pasti sakit. Itu nggak boleh ada suaranya, malah ditambahin lagi. Bu Yuli gimana? Sama? Sama. Bu Yuli lebih senior ya sedikit ya? Ya, lebih senior sedikit. senior. Sama saya dari kecil umur 5 tahun. Kalau Berdua ibu ke kakak saya. diambil umur berapa? 5 tahun. Oh 5 tahunnya. Kalau Berdua sama kakak saya. Kakak saya perempuan juga. Kakak saya sekitar 8 atau 9 tahun. bersamaan diambil? Iya, diambil. Jadi si Pak Hadi ini bilang sama papa saya nggak punya anak perempuan, pengen mengangkat kami berdua jadi anaknya, terus pengen menyekolahkan kami ke luar negeri. Itu perjanjian dia, mengiming-iming ke papa saya, ke orang. Oh sempat dengar dia ngomong gitu? Itu saya dengarnya setelah kasus ini booming ya di 97, saya pertemukan dengan pihak si TSI itu, si Tony ya yang datang pada saat itu. Saya bawa papa saya karena saya mau tahu kenapa saya dikasihkan ke orang. Itu saya mau tahunya saya dari papa saya. Jadi saya pertemukan lah dia dengan si Tony waktu di Komnas HAM. Kata papa saya bilang, katanya dia diiming-imingi dan dia menerima uang susu saat itu 300.000. Pengganti susu. Uang susu, pengganti susu 300.000. Satu orang atau? Dua orang. Dua orang. Saya berdua sama kakak saya. Kakaknya sekarang di mana Bu? Ada di Tangerang. Oh keluar juga? Udah kabur ya, semua udah kabur kita. Oh ini bukan keluar baik ya? Iya, Tidak yang baik. Kalau misalnya mereka tidak melakukan kekerasan, mereka baik sama kami, kan dia bilang nggak mungkin saya pukulin, saya sayang, saya kasih inilah bla 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 bla. Kalau kita dirawat dengan baik nggak mungkin kita kabur Pak. Coba logika aja. Berapa kali kabur Bu? Saya 2 kali. Saya setelah di orientasi sirkus itu, saya tuh sempat mengalami juga kayak hukuman dari istrinya Fran ya. Terus Oh ntar dulu. Jadi selain dari yang 3 ini, istilahnya keluarganya ikut? Iya, istrinya ikut. Itu istrinya satu tuh yang paling sadis tuh. Saya tuh Pak,
namanya anak kecil pengen nyobain makan pisang tuh yang kulitnya hijau tuh. Belum, itu punya binatang memang, punya simpanse, punya gajah. Itu saya ngambil satu. Saya pengen nyobain, baru kayaknya belum ketelan itu ketahuan pas saya. Itu saya dijejelin 5 sisir harus habis pada hari itu. Sampai saya mulus-mulus, sampai buang air besar dikresek, sampai 2 kali buang air dikresek. Itu saking enek, saya sampai sekarang saya trauma sama pisang. Jadi enak kayaknya, walaupun tuh jauh kayaknya udah kecium mama saya tuh pisang. Roti juga saya nyicipin, namanya itu anak-anak pengen nyicipin roti gajah. Yang roti tawar. Roti tawar kan segede gini. Saya tuh dijejelin 10 bal harus habis hari itu. Kalau nggak habis saya ditambahin lagi 10 bal. Maka saya kurang suka makan kue roti gitu. Jadi kayaknya gimana gitu. Akhirnya itu yang membuat kabur atau? Enggak. Setelah itu saya tuh kan umur 6 tahun 7 tahun itu kita lagi show, biasa suka ada pengunjung yang pengen kenal. Panggil-panggil lewat fans pagar. Gitu ya? Iya, fans. Pagar itu sebenarnya tinggi, cuman ada lubangnya kecil. Manggil-manggil ke saya. Itu Pak, manggil-manggil lah gitu ke saya, terus saya samperin. Nggak lama saya samperin, belum ngobrol itu saya diseret ketahuan sama Pak Yansen, dimasukin ke kandang macan. Dimasukin kandang macan, jadi itu hukuman. Tapi macannya tidak ada kan? Tapi macannya cuma di sebelah saya. Ada macan, itu kandang macan, ini macan, ini kosong, sebelahnya saya. Ini sebelahnya kosong, tapi sebelahnya saya gitu. Macannya di sebelahnya lagi. Kita aja kalau ke Taman Safari itu kan bawa mobil masuk, tutup kaca apa semua, ngeri gitu. Itu memang ini, tapi memang ada sekatnya Pak, di itu ada sekatnya. Tapi cuman kan namanya gitu. Iya, tapi kan saya anak kecil takut gitu sama macan. Jadi walaupun itu ada sekatannya, tapi tetap aja saya takut. Waktu itu saya nangis gitu. Terus minta ampun gitu. Ya itu hukuman katanya gitu. Makanya kita tuh di sirkus tuh tidak boleh bersosialisasi dengan orang luar. Kalau lagi latihan Pak, itu tenda tuh harus ditutup. Jadi karyawan pun tidak boleh melihat, kecuali karyawan yang menjadi MC atau karyawan yang diajarkan menjadi pemain sirkus juga. Jadi tidak ada orang lain. Ruangan tertutup. Iya, jadi benar-benar tertutup tendanya. Gitu. Nah, kurang lebih tahun 88 saya dipindah ke Taman Safari. Karena katanya dibilangnya saya kurang menguasai teknik sirkus, beberapa teknik sirkus. Dan saya juga kurang kuat fisik karena saya suka sakit-sakitan. Terus memang saya juga deket dulu dari salah satu anaknya bos yang kecil. Akhirnya saya dipindah ke Taman Safari. Saya pikir hidup saya bakalan lebih enak lah di Taman Safari. Ternyata saya itu kayaknya masuk lubang buaya juga di Taman Safari. Lebih sadis lagi. Saya lebih sadis lagi Pak, dipukulin. Karena itu anak sirkus cuman saya yang ikut sama dia. Satu yang lain kan pada ikut keliling. Itu saya lebih sadis lagi. Saya di situ di Taman Safari kan latihan sepeda. Dia manggil guru dari India, terus saya latihan sepeda roda 2. Sepedanya tuh tinggi Pak, badan saya kecil, saya tuh rasa berat dan nggak sanggup lah, menurut saya tuh nggak sanggup. Tapi saya dipaksa harus bisa, nggak bisa ya itu saya ditendang waktu itu. Saya jatuh sampai mulut saya berdarah. Terus akhirnya sorenya saya pulang ke rumah. Sampai rumah saya nggak boleh tidur. Di rumah Pondok Indah? Taman Safari. Oh, di sana ada juga di Taman Safari? Ada rumah khusus punyanya bos-bos. Gunung 1 dibilangnya Gunung 1, tempat Gunung 2. penampungan gitu ya? Bukan tempat penampungan Pak. Jadi rumahnya yang Pak Fran itu. Kalau Gunung 1 rumah bapaknya, Gunung 2 rumahnya Fran, Gunung 3 itu rumahnya Bapak Tony. Sorry Bu, kalau misalnya ini selesai main nih, selesai pentas gitu kan? Itu baliknya kemana? Di lingkungan di situ, tenda aja di situ kan, itu kita dikasih. Bermalam di situ? Iya. Kan kita keliling-keliling Pak itu. Jadi kita tidur ada yang sebagian di tenda, ada yang sebagian di karavan. Gitu. Berhari-hari? Iya di situ. Nggak bisa keluar dari satu lapangan ke lapangan, dari kota satu ke kota lain gitu Pak. Kita hidupnya cuma di situ aja. Jadi bukan di rumah ya? Bukan. Tinggal di situ aja. Tapi sekali-sekali memang kita waktu kalau di Jakarta show, Jakarta, kadang suka pulang ke rumah Pondok Indah itu. Jadi makanya kita tahu kalau di Pondok Indah itu masih ada anak-anak yang generasi lagi yang masih bayi. Misalnya selesai pentas nih kan, di Taman Safari. Orientasi sirkus. Ya, berarti bermalam di sana? Iya, yang di Taman Safari, di Taman Nunggu Safari. giliran lagi. Fasilitasnya di dalam di tenda itu apa aja?
Ya cuman gitu aja, kasur biasa, selimut gitu dikasih. Toilet ada ya? Toilet ada. Kalau yang di pakai sirkus gitu ya ya. dibuat gitu Dibuat Pak. ya toilet Iya. sementara kan situ. Iya. Iya, toilet Terus sementara. pindah lagi di tempat Iya. lain. Iya, Jadi gitu. kayak nomaden lah Bongkar ya. pasang, bongkar Pindah-pindah, pasang. bongkar Iya, pasang. betul. Tendanya dibongkar, Iya. pindah lagi gitu. Iya betul. Gitu. Sampai berhasil lolos karena di tenda itu berlari. Nah, saya pas dipindah ke Taman Safari kan itu saya disiksa tuh waktu latihan sepeda itu nggak bisa. Saya mas malamnya saya nggak boleh istirahat Pak, suruh latihan, orang-orang tidur tuh saya nggak boleh tidur pada malam hari itu. Itu saya kurang lebih jam 1 malam, saya itu akhirnya nekat melarikan diri. Di saat semua tidur? Iya, jam 1 malam. Saya nekat itu, saya rumahnya tuh kan di gunung di atas. Saya tuh merosot, nggak pakai sendal, pakai celana pendek, pakai kaos gitu. Merosot aja saya, pokoknya saya nggak tahu gimana harus bisa keluar dari situ waktu pada saat itu. Saya merosot itu nggak tahu, saya lari-lari, saya takut ketangkep sama Pak Frank, kan takutnya dia malam bangun nyariin saya. Saya lari-lari sampai nggak takut, itu gelap banget, masih hutan. Tahu-tahu pas subuh saya ada di perumahan orang kampung situ. Nah setelah itu saya menelusuri lagi itu tahu-tahu di bawahnya ada pasar Cisarua. Tembus ke pasar Cisarua, dan pas sampai pasar Cisarua pagi saya ketemulah sama karyawan yang bekerja di restoran waktu itu, yang restoran Taman Safari. Kenal? Saya kenal orangnya waktu itu. Dia nanyain, kamu dari mana? Saya kabur, saya bilang. Saya kabur, saya takut. Dia kenal juga gitu? Iya, dia kenal sama saya. Saya kabur, saya takut, saya bilang gitu. Terus dia bilang, ya udah kamu di rumah saya dulu aja, katanya gitu. Kurang lebih saya 3 hari di rumah dia pada saat itu. Nah setelah 3 hari saya mau pergi lagi dari situ, kan saya juga nggak bawa apa-apa Pak, nggak punya uang apa. Tapi yang karyawan ini tetap masuk kerja dia kan? Dia masih bekerja. Nah setelah saya mau melangkah dari rumahnya, dia mau keluar, di depan rumah itu udah ada security Taman Safari, namanya Bapak Odo waktu itu. Nah, dia bilang pulang, saya bilang saya nggak mau Pak, saya takut dipukulin, saya bilang. Enggak, katanya itu dicariin sama ibu sama bapak, kata dia bilang gitu. Pulang kamu, katanya, mau nggak mau saya kan pulang Pak. Dibawa pulang sama security itu. Waktu itu kalau nggak salah pakai mobil saya dibawanya, sampai situ saya dibawa ke pos security di Taman Safari. Dan dibawa pos security itu, saya dijemput sama Frans dan istrinya itu. Dibawa, terus saya duduk di tempat, sampai mobil tuh saya udah langsung digampar sama dia. Digampar, terus dikata-katain bahasanya lah, bahasa binatang keluar semua. Dan sampai rumah itu, saya itu dibuka pintunya langsung diseret Pak. Masuk ke rumah? Dimasukin ke ruangan kantor dia. Dan sampai kantor itu, dia ngambil alat. Saya tuh kalau inget itu sedih Pak, karena sakit hati saya tuh. Dia ngambil alat setruman gajah yang panjang itu, terus dia nyudutin ke badan saya. Badan saya disundut-sundut, terus sampai nggak lama ke kelamin saya disetrumin juga. Pada saat itu saya jatuh, saya minta ampun, saya bilang saya sakit, ampun. Terus dia bilang jangan ada suaranya, dia tuh kalau ada suara dia pasti makin nambahin lagi nyiksa. Saya tuh jatuh waktu itu, saya lemes Pak, karena sakit kan. Dia bilang saya sakit, saya minta ampun, dia bilang jangan ada suara, gitu. Bangun, saya disuruh bangun, terus ditarik rambut saya pada saat itu. Terus saya dijedotin Pak ke dinding, terus ditamparin sama dia, terus perut saya ditonjok, ditendang, akhirnya saya ngompol di situ pada saat Siapa itu. aja tuh yang? Itu yang mukulin saya Pak Fran. Saya sakit hati tuh Pak di situ. Sampai Pak saya nggak sendiri? bisa lupa, iya. Sampai sekarang tuh saya sakit hati sama dia. Pada saat itu terus abis itu saya udah ngompol Pak, saya kan jatuh. Disuruh bangun, suruh keluar dari kantor itu, suruh ganti baju. Saya dipasung selama 2 minggu. Tapi Alasannya? kan biar saya nggak kabur lagi. Dipasung di dalam rumah itu? Iya, ke tempat tidur saya. Berarti emang ada alat pas di sini? Jadi dia nggak tahu, saya nggak tahu udah ada rantai waktu itu. Dia nggak tahu udah rantai dari mana, tahu udah ada rantai, saya dirantai. Tapi saya mau ke toilet, mau itu dilepasin. Tapi saya terak-terak dulu. Yang dirantai apanya? Tangannya atau kaki? Kaki. Sebelah, saya ingat enggak cuma satu. Sebelah kiri saya tuh. Terus saya dikasih makan sambil dirantai itu.
Istrinya pun tahu itu Pak, dan asisten rumah tangganya tahu pada saat itu. Kan ada security yang Oh bisa nggak ada di atas itu nggak ada. Jadi kalau security cuma sampai pintu gerbang depan Taman Safari aja. Kalau atas nggak ada. Jadi atas tuh sepi. Pernah Ibu dibawa ke rumah sakit? Enggak. Saya nggak dibawa ke rumah sakit. Cuman 2 minggu setelah dipasung, saya dilepasin dan saya biasa beraktivitas lagi seperti biasa. Pentas lagi? Pentas lagi, latihan lagi. Ya sama seperti itu, saya mengalami penyiksaan dan saya tuh takut kalau ngeliat muka dia. Selalu kalau ada dia keliling kontrol karyawan gitu, saya langsung ngumpet gitu ke kolong meja lah, kemana. Pokoknya saya takut ya muka dia. Bu Yuli, ini kan agak ngeri gitu ya? Iya. Kan Kalau dia sendiri ya? soalnya Pak, setelah dari sirkus dia usia sekitar 12-13 tahun dia dipindah ke safari. Kalau Ibu? Saya tetap keliling Indonesia kalau saya. Kalau kita nih yang lain tetap keliling, pindah-pindah dari satu kota ke kota, dia doang yang dipindah ke Taman Safari. Berarti yang keliling tidak ada penyiksaannya? Sama, penyiksaan sama kita. Gimana bentuknya? Iya, kita dipukulin kalau misalnya kita salah dalam pertunjukan atau kita tidak senyum sama penonton, ya kita dipukulin. Misalkan saya kabur, tahun 86 saya kabur. Baru lompat pagar, kaki masih ketinggalan, ditarik saya sama si Fran. Saya kan berdua kabur sama teman yang namanya Eva. Kita berdua ditarik, dimasukin ke dalam mobil Fuso, kita dipukulin di situ sama si Fran. Tahun 86? 86. Di mana itu Bu? Itu di Surabaya. Waktu pentas di Surabaya? Iya, di Surabaya. Saya ditarik, dimasukin ke mobil Fuso, dipukulin saya berdua, disuruh handstand, yang tangan di bawah kaki di atas, sambil ditendangin mukanya sama si Fran. Ya berdarah-berdarah lah. Tapi saat itu tidak ada orang yang lihat ya? Nggak ada, kita bertiga doang di dalam mobil Fuso itu. Mobil Fuso itu kan tempat tidur kami Pak, tempat kami berganti pakaian untuk show gitu. Nah di situ saya disuruh ganti baju untuk tampil show di depan mata si Fran itu. Kita disuruh buka baju, cepet-cepet ganti baju, bersihin darah, langsung suruh tampil. Tapi kalau si Eva teman saya malah mendapatkan pelecehan lebih parah. Kita kan sudah dewasa ya pada saat itu? Ya sekitar 15 tahun dah, udah remaja. Sudah remaja ya? Kalau Eva malah mendapat pelecehan. Terus kita tuh yang melakukan itu Fran Nansang. Di saat saya setelah usai show, ternyata Eva berhasil kabur. Dari tahun 86 itu kita kehilangan jejak Eva kan. Malah ada kabar dikatakan di Surabaya itu dia berhasil. Iya, Eva kabur. Setelah dipukulin itu Eva berhasil kabur. Berhasil dia ya? Ya, dia berhasil. Kalau saya kan nggak berhasil karena saya show. Kita tadinya kan pas itu ditarik berdua kan. Iya. Terus dipukulin, setelah dipukulin, habis dipukulin Eva nggak kuat kan. Diperlakukan dengan ini kan. Sama si Fran. Akhirnya dia berhasil kabur ketika saya lagi melakukan pertunjukan. Malah Eva lebih parah, dia dapat pelecehan seksual dari si Fran itu. Dan setelah itu dia berhasil? Setelah dia diperlakukan seperti itu dia kabur. Kita juga mendapat kabar katanya kalau Eva itu sudah meninggal kecelakaan. Jadi kita putus hubungan, nggak tahu Eva di mana dari tahun 86 itu. Nah Eva nongol lagi ketika kita kasus ini ramai, dia komen di TikTok. Gua Eva katanya yang dulu gini-gini. Oh baru kita ketemu lagi sama Eva, baru sekitar semingguan ya lewat chat WhatsApp. Kita tahu lagi. Dia di mana? Di Jawa Timur, di mana katanya, di Surabaya apa di mana katanya. Udah sempat diajak kabur waktu itu ya, udah sempat dia sendiri ya? Terpisah, dia udah kabur, saya masih melakukan pertunjukan di saat itu. Selesai pertunjukan, tahu kalau Eva kabur, informasi dari teman-teman sudah hilang nih. Personil kurang nih. Jadi rame nyariin kok Eva nggak ada. Jadi Eva tuh melarikan lagi setelah dipukulin tuh lari lagi yang kedua. Setelah dia dipukulin sama saya, dia kabur. Tapi Fran sendiri tidak pernah informasi kalau dia kabur, Evanya kabur. Ya kan rame, dibilang Eva kabur, dicari lagi tapi nggak dapat. Kan pada saat itu saat saya kabur sama Eva itu ditolongin orang Pak, penonton. Penonton tuh kesian, kita surat-suratan, tolong dong kita mau kabur gitu. Nah itu laki-laki, bahkan dia pun ditangkap, dipukulin juga. Laki-laki itu yang mau nolong. Surat-suratan juga. Oh jadi waktu pentas
Kita kan di satu lapangan dulu tuh lagi main di Solo. Kita kenalan sama orang. Jadi kita lewat surat gitu dilempar pakai batu, pluk gitu. Ntar dia balas lagi pakai batu lempar gitu Pak. Nah kita berencana minta tolong dong kita mau kabur, kita nggak betah di sini gitu. Ya udah kita bikin rencana kan surat-suratan lempar-lemparan surat. Ya udah tuh sirkusnya pindah ke Surabaya. Nah dia jemput saya sama Eva. Ternyata saya baru lompat pagar masih ketinggalan kakinya, saya berdua diseret gitu, ditangkap kakinya sama si Fran. Rencana yang jemput itu yang awalnya dari Solo? Iya, dia yang jemput dari Solo itu, dia pun ditangkap, dipukulin juga. Udah sempat melapor mereka ya? Nggak sempat Pak, nggak bisa melapor. Kita nggak bisa ngelapor ke polisi, nggak berani Pak. Kalau lapor nanti kita dibawa lagi ke situ, karena kan dia kan pikir kita tuh dia orang kuat ya, gitu, backingannya Puskopau gitu, jadi takut lah. Gitu. Pokoknya semua dia kendalikan gitu ya? Iya, jadi kita nggak akan berani untuk bicara-bicara gitu. Jadi waktu Bu Pipi dari Bu Yuli kembali dari Surabaya tuh kan luka kan awalnya kan, terus hanya dilap darahnya pentas. Iya, pentas lagi saya. Pentas lagi. Habis bonyok ya disuruh lap, suruh ganti pakaian depan mata dia. Dari Surabaya pindah kemana lagi? Dari Surabaya pindah kemana waktu itu ya, lupa ada pindahnya kemana. Pokoknya kita terus. Jadi lukanya sembuh sendiri lah ya? Iya kan, bibir, hidung aja berdarah terus dielap gitu kan. Nah kan dia suruh baca nih surat itu yang kita lempar-lemparan kan, baca di depan mata dia. Saya baca kan, kita di situ ngomong bahasanya, kita kalau nyebut dia kampret. Jadi kita bacanya gitu, kita lompat-lompatin, ditabok, plok, baca yang benar, gitu cara dia. Sampai berhasil kabur Bu? Saya kaburnya. Kayaknya di Surabaya gagal nih. Akhirnya saya kan masih tetap keliling. Di tahun 86 kakak saya kan nikah sama sesama pemain sirkus. Oh yang tadi ini yang kakak yang main sirkus sama-sama saya yang diambil, diambil. Dia nikah. Boleh menikah di dalamnya? Dinikahin. Kalau sesama pemain dinikahin, tapi kalau sama orang luar atau sama karyawan itu biasanya karyawannya dipukulin, diusir. Gitu. Jadi saya ikutin jejak kakak saya. Kakak saya kan dinikahin sama pemain. Saya ikutin bagaimana saya bisa keluar dari situ. Saya ikutin jejak kakak saya dan menikah sesama pemain di tahun 87. Kalau sudah menikah boleh keluar? Nggak boleh. Kita izin nggak boleh. Jadi kan di mata mereka kita ini aset. Untuk nyariin mereka ini kan dianggapnya. Nah pas sirkus main di Medan, saya udah punya anak kan Pak, tapi masih terus keliling. Di tahun 89 itu saya pura-pura izin, terus dia bilang iya dikasih 1-2 hari harus kembali, tapi saya nggak balik lagi. Saya baca di mana tuh katanya bahkan situasi hamil pun masih tetap main. Saya benar, saya hamil 7 bulan pun itu ada fotonya. Hamil 7 bulan pun saya masih melakukan pertunjukan. Itu enggak berisiko? Ya harusnya memang berisiko, tapi gimana? Pokoknya sebelum kita bisa mengajarkan yang lain untuk menggantikan kita, itu harus kita tampil. Sampai hamil berapa bulan Bu baru bisa izin untuk op? 8 kali ya, sudah ada penggantinya baru. Pokoknya harus ada penggantinya. Ibu dapat pengganti dari? Ya dari teman-teman juga. Cepat latih gitu ya? Jadi kita ini harus menguasai banyak acara, nggak cuma satu acara, harus banyak. Jadi misalkan ada yang sakit, ada yang kabur, jadi kita ditampilkan gitu. Jadi waktu umur hamil 8 bulan kan kemudian op gitu ya sampai ini. Setelah melahirkan pentas lagi, itu yang di Medan ya? Itu setelah melahirkan tuh kan masih berkeliling, saya bawa bayi, masih berkeliling anak saya ikut di sirkus. Dibawa bayinya? Berkeliling terus masih sampai tahun 89 itu di Medan. Kalau pentas Bu, sorry mohon maaf nih. Kalau pentas nih, bayinya siapa yang jaga? Gantian aja, saya kan suaminya orang sirkus juga, dia pemain. Ntar kalau dia show, saya yang jaga. Dibolehin sama mereka? Ya dibolehin, memang kan kita ini aset biar kita nggak kemana-mana Pak. Gitu. Jadi kan satu tim ya, jadi suaminya juga ikut gitu ya? Sampai kemudian izin untuk di Medan itu alasannya apa? Ya alasannya kan anak udah kita kirim pulang dulu, alasan mau nengok anak. Tapi kita nggak balik lagi, kabur udah. Nggak balik lagi. Kirim kemana anaknya? Kirim pulang dulu gitu ke rumah suami nih, ibunya suami. Oh dia kenal identitasnya dia ada ibunya, kalau suami ada ibunya kan.
dikirim dulu pulang ke rumah dia, ke Maksudnya rumah suami ibunya. ibu itu tahu dia identitasnya Iya, ada keluarganya gitu kan? Beda kan ibu umur Kalau berapa? saya ini? nggak tahu. Jadi dikirim duluan. Iya, nah di tahun 87 itu tuh saya sebenarnya udah menemukan orang tua saya dengan menemukan Menemukan lah ya. di karavannya si Pak Jansen. Ini udah hancur Pak, nih berpuluh-puluh tahun. Ini semacam Mengambil diam-diam yang disembunyikan. iya, saya ambil di karavannya si Jansen itu Pak, ini semacam surat lahir. Jadi ini nama saya, ini nama kakak saya, ini saya gitu. Di sini dulu masih tertera alamat dengan jelas. Jadi di tahun 87 itu saya cari sirkus main di Bekasi orang tua saya. Disitulah saya sebenarnya udah bertemu tahun 87 dengan orang tua saya. 87 tapi saya masih di dalam lingkungan sirkus, saya belum bisa keluar. Tapi ibunya tahu gitu ya? Iya, akhirnya kan ketemu. Setelah saya cari dengan alamat ini, saya ketemu dengan orang tua. Dengan orang tua, dengan anak saudara saya ketemu. Tapi saya masih belum bisa keluar, masih terus berkeliling ikut di sirkus itu. Ibunya belum tahu kalau ada kekerasan, belum sempat cerita. Dia tahu ibu saya, tapi kan nggak bisa berbuat apa-apa. Orang tua saya pun. Kalau Bu Yuli bentuk penyiksaan apa yang biasa dialami? Sama, kita tuh semua tuh nggak luput dari pukulan. Pukulan itu Strong job pernah ya? iya, kalau misalnya kita dibanguninnya susah, kan kita lelah ya Pak, anak-anak kecil namanya kan, kadang jadi setrum gitu, disiram air gitu cara mereka. Air dingin? Iya pokoknya air seember disiramin gitu. Ya, kalau itu kan waktu itu ya, peristiwa itu lalu kemudian berhasil kabur, tadi kayak ketemu dengan ini, ada nggak warga yang berupaya bantu untuk kemudian supaya terungkap ini kasus apa? Kita pada saat itu takut, belum ya? kita kan masih dalam lingkungan sirkus, kita nggak berani Pak. Kalaupun kita udah keluar, kita mau ngomong apa sama orang juga, orang mungkin nggak percaya kali Pak. Itu yang kasus ini Pak, pas meledak-meledaknya pas saya kabur yang kedua kali. Saya tuh waktu di Taman Safari itu, saya tuh kenal, kebetulan di Taman Safari itu ada pelatih silat. Jadi Taman Safari mendatangkan silat, orang yang ngajar-ngajar silat lah buat karyawan. Kebetulan saya ikut waktu itu. Nah di situ saya cerita kalau saya ini udah nggak betah di sana. Sama pelatih silat itu? Iya, saya bilang saya nggak betah, saya pengen pergi dari Taman Safari, gimana caranya. Nah dia bilang nanti sabar dulu, nanti dia kerja. Akhirnya dia kerja sebagai karyawan di Taman Safari, tapi cuma beberapa bulan kerjanya. Nah di situ nggak lama. Seolah-olah dia kerja ya, dia sengaja masuk. Iya, nggak lama tahu-tahu itu ngedadak. Pas itu perginya juga pakai seragam pada saat itu. Nggak tahu-tahu dia bilang hari ini kita keluar. Waktu itu saya ingat itu kalau nggak salah Pak Afran dan istrinya lagi nggak ada, lagi keluar negeri kalau nggak salah. Nah itu saya kebetulan. Namanya siapa pelatih? Itu nggak boleh pelatihnya nggak boleh disebut ya Pak. Soalnya udah mantan ya, karena udah berkali. Akhirnya saya dibawa kabur sama dia pada saat itu. Saya pikir kaburnya bakalan naik mobil pengunjung. Ternyata dia sudah siapkan mobil dengan kawan-kawannya pada saat itu. Dan kawan-kawannya itu akhirnya saya bisa lolos. Saya tuh takut, itu juga nangis Pak, saya takut. Akhirnya saya ngumpet di dalam mobil itu, alhamdulillahnya lolos dari pos security itu, pokoknya Taman Safari. Langsung saya dibawa ke Semarang waktu saat itu. Iya, langsung kabur jauh, saya dibawa ke Semarang. Kalau deket-deket nanti saya ketangkap lagi, dipukulin lagi kan. Akhirnya saya kabur ke Semarang, dan di situ saya dicariin. Rame katanya di Safari itu, saya dicariin pada saat itu. Dan keluarganya pun masa diancam-ancam pistol lah. Dia ada malam-malam datang, katanya ada yang nguarin pistol gitu, nakut-nakutin, nanya-nanyain saya pada saat itu. Nakutin pistol itu ke jadi nakutin lain? Bukan ke kakaknya nyariin saya, dia nguarin, dia tuh dikeluarin lah pistol gitu, ditakut-takutin, nanyain Vivi mana, kata kakak saya, dia nggak tahu. Akhirnya saya takut kembali ketangkep lagi. Nggak lama terus katanya udah nikah dulu. Nah di situ tadinya kan nama saya waktu saya di sirkus itu nama saya Vivi Sumampau. Nah setelah saya mau menikah itu kan saya harus masuk Islam. Saya tadinya Kristen Pak. Akhirnya saya sebelum nikah itu masuk Islam dan nama saya tuh diganti jadi Vivi Nur Hidayah gitu. Nah setelah itu mau nikah, proses nikah kan dia nanyain punya identitas apa yang saya punya. Saya bilang saya nggak punya, saya bilang gitu. Oh nikah sama yang laki tadi itu? Iya, saya harus nikah, kalau nggak nikah kan saya takut dibalik lagi, jadi buat nyamanin saya. Terus kalau ditanya sama orang tua kamu siapa namanya, aduh saya nggak tahu Pak. Terus
identitas saya nggak punya, akta lahir saya nggak punya, saya bilang gitu. Terus apa yang kamu, nama binti orang tua, namanya aja saya nggak tahu, apalagi bintinya, saya bilang gitu. Saya nggak tahu, saya bilang gitu. Yang saya tahu kan orang tua angkat saya itu namanya Fran dan istrinya Femi Setiawati itu pada saat itu. Terus saya bilang, terus gimana ya, akhirnya pakai wali hakim pas nikah. Dan setelah nikah saya memberanikan diri karena saya merasa terancam, saya memberanikan diri melapor ke Bapak Muladi itu. Bapak Muladi, Profesor Bapak Muladi yang di Semarang, Undip. Nah itu, iya, akhirnya Bapak itu orang Komnas HAM. Iya, akhirnya Bapak Muladi itu pas saya cerita-cerita dia tertarik ini. Oh ini pelanggaran HAM katanya. Oh, waktu itu. Tahun 97 itu ya? Iya, akhirnya saya. Waktu dia. Iya. Iya, saya akhirnya. Iya, saya dibawa ke Jakarta sama dia. Yang nunjukin Prof Muladi siapa? Waktu itu saya nggak tahu, mantan saya itu mungkin kenal dari orang apa gimana. Akhirnya saya nekat memberanikan diri, yaitu lapor ke Bapak Muladi itu. Dia tertarik dan akhirnya saya dibawa ke Jakarta. Kamu besok ke Jakarta katanya gitu. Ya udah saya ikut sama bapak itu ke Jakarta. Suaminya ikut? Ikut ke Jakarta karena dia yang ngedampingin waktu saat itu. Akhirnya pas ikut, pas sampai Komnas HAM, itu apa? Saya ke Mabes dulu waktu itu, melaporkan ke Mabes. Nah setelah ke Mabes itu saya bilang kalau saya dipukulin, disiksa, saya bilang ke Mabes Polri itu. Terus saya nggak punya orang tua, apa identitas juga saya nggak ada pada saat itu. Terus katanya dia orang Mabes, kamu dipukulin, kamu punya bukti nggak? Punya bukti apa? Kata saya gitu. Bukti visum katanya. Aduh kata saya kan nggak ngerti visum. Yeah. Saya bilang saya nggak ngerti visum Pak pada saat itu. Terus bukti itu bukti apa? Itu kalau bukti itu, kalau visum itu kalau kamu dipukulin itu bekasnya ada. Saya bilang, aduh saya nggak ada Pak karena itu udah kelamaan. Saya bilang karena udah beberapa tahun yang lalu kan. Terus saya bilang nggak ada. Terus oh ini udah nggak bisa, berarti kasusnya sudah kadaluarsa, kata dia bilang. Langsung saya itu, aduh saya kecewa. Iya. Dari Komnas HAM ke Mabes. Jadi yang ditanyain itu kan saya melaporkannya identitas dan orang tua juga nggak ada. Tapi yang dilihat sama orang Mabes itu penyiksaan, tidak ada visum pada saat itu bukti. Nah akhirnya saya pulang Pak, pulang ke Komnas lagi. Dan akhirnya Bapak Muladi itu memverifikasi ke Taman Safari, bener nggak apa yang dibilang sama saya itu, masih ada anak-anaknya. Sempat ke sana ya? Iya katanya ke Taman Safari itu bener nggak masih ada. Soalnya waktu saya pergi dari Taman Safari itu, saya tuh masih di rumah atas itu masih ada anak yang di bawah umur 15 tahun. Pada saat itu ada beberapa anak yang umurnya di bawah 15 tahun. Terus kira-kira berapa jumlah anak itu yang di Pondok Indah di? Oh itu kalau dihitung semua saya nggak, kurang lebih 60-an kali ya. Kalau dikumpul semua itu 60-an. Tapi sekarang yang tidak ada orang tuanya? Nggak ada Pak. Jadi mencar semua tuh mencar. Tapi ada yang masih kerja. Nah yang saya itu yang saya tinggalin di waktu saya kabur itu di bawah 15 tahun itu, akhirnya di Komnas HAM ditanyain, kamu pengennya seperti apa katanya gitu kan. Saya bilang saya pengennya anak-anak yang masih ada itu disekolahkan, saya bilang gitu. Terus saya pengen anak-anak itu digaji. Saya pengen anak-anak itu tidak dipukulin, disiksa seperti saya bilang. Terus mereka dapat kebebasan, saya bilang gitu. Jangan seperti saya bilang, cukup saya yang mengalami itu, saya bilang gitu. Pada saat itu ditanyain, kami tuh dipertemukan Pak sama pihak Taman Safari waktu saat itu. Di Komnas HAM? Iya, sama Bapak Tony. Terus akhirnya Bu Yuli kan ketua Komnas HAM juga ya? Iya, sama Bu Yuli. Itu? Iya. Nah itu akhirnya kata Muladi, kata Pak Tony, kamu mau apa lagi? Saya pengen cari orang tua saya bilang gitu. Saya kan nggak tahu orang tua saya. Terus identitas saya nggak tahu karena kamu waktu kecil itu dikasih sekitar umur 2 tahun seorang ibu-ibu ke ibunya bernama Ibu Tuti katanya pada saat itu gitu. Jadi dia dikasih melalui Ibu Tuti. Iya katanya. Ibu Tuti. Tapi dia jelas Ibu Tuti itu di mana? Ibu Tutinya tuh ibunya, istri Pak Hadi. Ibunya almarhum yang sudah almarhum. Oh, jadi ibunya tuh dibawa-bawa karena sudah almarhum pada saat itu. Terus akhirnya dia bilang mau menyelesaikan secara kekeluargaan, tapi secara kekeluargaan itu tidak mereka jalanin sampai akhirnya ini kita speak up lagi yaitu. Oh, jadi dari peristiwa Komnas HAM itu kalau ibu kan sudah lolos kan, sudah? Iya.
Ya kan kita terpisah lagi Pak kan. Setelah 97 itu kita terpisah karena kan dulu kita nggak tahu sosmed, nggak punya HP, terpisah terpencar-pencar. Akhirnya kembali lagi kumpul itu di tahun 2024. Nah kan jadi terjalin lagi kita nih, kumpul lagi. Berapa orang yang kumpul ya? Kumpul ini ya? Enggak berapa ya waktu itu baru terkumpul 12 apa berapa ya? 8 sekitar pokoknya 10 di atas deh, 15 ya. 16. Terkumpul lagi Pak, baru kita buat ini. Buat apa? Kita mau ngajuin lagi untuk ke ini. Ke Komnas HAM, kita tuh sempat ke Komnas HAM lagi. Setelah itu tahu-tahu di Komnas HAM dikeluarkanlah surat SP3 dari Mabes Polri. Jadi kasus saya itu sudah ditutup. Kata tidak ada bukti. Iya. Tapi dia dikirimnya dari Mabes Polri cuman ke Komnas HAM, tidak sampai ke saya. Harusnya kan surat itu sampai ke saya. Jadi dia ngirim sepihak gitu. Kalau Bu Yuli kan ikut tuh ke Komnas HAM sama orang tuanya tadi? Iya, saya bawa orang tua saya kan pada saat kita dipertemukan, dimediasi oleh pihak teman. Yang informasikan Bu Yuli kalau ada pertemuan di... Ini kan tadinya kan Vivi kan dia waktu baru melapor itu kan viral Pak. Terus saya lihat di TV. Saya telepon tuh. Waktu 97 itu? Iya, saya lihat si Vivi ini viral, terus saya nelpon ke Ida. Ida itu kan yang jatuh lumpuh Pak, pakai kursi roda sampai sekarang. Jatuh karena main sirkus ya. Iya. Nah saya telepon Ida juga kan di Taman Safari, tapi beda tempat sama Vivi kan. Saya telepon Ida, ini Vivi ada kasus begini emang benar, emang kenapa gitu. Kata Ida, gua nggak tahu soalnya kan gua sama Vivi beda ini tempat. Terus saya telepon tuh kakak saya. Vivi kesian lu kata saya, dia lagi kasus begini kita harus bantu soalnya tuh kata diancam sama letnan apa katanya Vi di koran tuh katanya keluarganya diancam dengan letnan apa gitu. Nah udah akhirnya kita kumpul Pak nih ada berapa orang, saya kakak saya terus sama teman-teman suaminya kakak saya nih pernah satu sirkus. Akhirnya kita bantu Vivi menyatakan bahwa Vivi memang diperlakukan seperti itu. Di Komnas HAM itu? Kita ke Komnas HAM, kita menjadi saksi dan korban pada saat itu 97. Ada yang dampingi Bu waktu ke Komnas HAM? Ya kita belum ada pendamping, belum ada, ya? Belum ada waktu itu. Inisiatif saja lalu kemudian bawa orang tuanya gitu ya? Nah pas di mediasi itu saya bawa papa saya, kan saya udah ketemu kan sama papa saya di tahun 87 itu. Saya karena pengen tahu kenapa saya sampai diberikan ke sirkus sama ini. Nah di Komnas HAM itu ditunjukkanlah sebuah surat sama si pengacaranya si sirkus itu bahwa katanya dulu saya dibayar dengan 300.000 tuh papa saya untuk memberikan 2 anaknya itu gitu. Jadi ada pembayaran ya waktu itu? Iya 300.000 tapi itu katanya uang pengganti susu ngomongnya gitu. Tidak ada surat lain yang menyatakan untuk tidak ada seperti kalau seandainya mereka bilang mengangkat kan berarti kami diadopsi berarti saya saudara dong sama mereka kan sama si Hansen sama si Frans. Jadi dia harus ada surat adopsi secara hukum ya katanya. Jadi yang ada surat tadi hanya bukti bahwa penerimaan uang aja itu. Orang tua Bu Yuli pernah cerita enggak apa sebenarnya? Enggak, selain saya ini tanya. sampai dia mau gitu loh. Iya itu iming-iming katanya kita mau disekolahkan ke luar negeri dan diangkat anak, itu iming-imingnya. Karena papa saya sulit saat itu, dia berpikir mungkin anaknya kalau dengan dikasihkan ke orang itu mungkin akan menjadi yang baik gitu, menjadi di sekolah gitu. Oke, Ibu, ini kan setelah dari Komnas HAM itu kan ada ya tindakannya, lalu Prof Muladi kan waktu itu, terus kemudian ini pernah lagi ke Komnas HAM belum? Setelah 2024 itu akhirnya ke Komnas HAM lagi dinyatakan katanya ini ya Vi. Kasusnya ditutup, katanya sudah ditutup karena tidak terbukti kalau ada penyiksaan pada saat itu. Memang kita kan membuktikan penyiksaan itu sulit kan, karena visum nggak ada, karena kita nggak ngerti namanya visum. Ya, itu tapi yang kita laporin itu Pak, yang di Mabes itu dinyatakan SP3 dari Komnas HAM menyatakan kalau kan kita tadinya mau buat pengaduan baru, dinyatakan katanya ini kasusnya sama dengan yang dulu yang 97 itu. Komnas HAM tidak menelusuri dari soal pengambil penguasaan anak gitu. Iya, tapi kan setelah kita dipertemukan kemarin di DPR 3 sama Komisi 13 kemarin, jadi Komnas HAM juga dinyatakan ini ada kelalaian
ya yang inilah pokoknya. Pokoknya intinya kemarin di Komisi 3 itu, Ya, gimana itu? kami kan itu dipertemukan. Pikir kami tuh, oh kita akan berperang di Komisi 3 nih. Soalnya ada pelakunya di situ kan, Jansen Manangsang. Ternyata pas di Komisi 3 itu kami tidak dikasih kesempatan untuk bicara. Jadi pas Cuma saya. Ibu Juli bicara, ternyata tidak ditanggapi. Jadi tahu-tahu dia bilang, Ya, bagaimana suasananya tuh di Komisi 3 tadi? Ya, Oh, kan itu kan ya. saya disuruh bicara. Saya mengutarakan apa yang terjadi dengan diri saya kan sama kakak saya. Terus saya tidak mau kan cuman saya yang bicara. Ya. Saya mengutarakan teman-teman saya dapat perlakuan yang lebih parah gitu, seperti Vivi, seperti Butet. Tapi tidak diberi kesempatan untuk mereka bicara gitu. langsung dia bilang damai, suruh damai. Suruh gitu. damai. Yang inisiatif damai itu siapa, Bu? Dari Komisi 3 dari itu siapa yang Bapak siapa tuh? Jubir itu Pak Komisi 3. Nah, waktu setelah dari itu Nah, kan pertemuan itu, kemarin kan kita sempat diminta kecewa. damai, terima nggak? Enggak, tidak mau damai karena mereka itu harus istilahnya Apa sih materi damainya dia ditawarkan? enggak ada, cuman begitu aja suruh damai, dikasih damai. waktu 7 hari. Jadi kita tuh tidak mau damai, mereka harus bertanggung jawab atas perlakuan mereka aja sama kami itu, harus lewat harus Maksudnya pengadilan. damai selama Jadi mereka menawar, jadi pihak dari DPR Komisi itu kita 3 Komisi itu, 3 itu kita harus damai sama mereka. Tapi dikasih waktu 7 hari, itu belum sampai 7 hari, ini baru 4 hari. Gitu. Dan kemarin di Komisi 13 kami sempat ketemu tapi tidak dengan pihak Taman Safarinya. Jadi cuman kami doang sama dari Komisi 13 itu kita ternyata mereka ya harus bertanggung jawab itu. Komisi SP3-nya suruh cabut, jadi nggak usah lagi ada rekomendasi bahwa kita Akan diselidiki. mereka akan diselidiki dan lewat jalur hukum. Oh, dari Komisi 13. Dievaluasi. Ya mereka bersalah karena mereka kan udah menghilangkan Eksploitasi. identitas. Apa harapan Ibu dari kasus ini? Ya harapan kita ya adil mereka itu. Adil-adil. Tapi kan dengan dia mengatakan bahwa dia ada 5.000 orang kan Pak. Dari Taman Safari Bogor, Taman Safari Prigen, Taman Safari Bali, dia tuh karyawannya katanya ada 5.000 kata dia, kata si Jansen. Menurut dia seperti itu. Harus ada orang-orang yang dia pertanggungjawabkan karyawannya gitu kan. Kata si Jansen ngomong seperti itu. 5.000 itu proses rekrutmennya terbuka atau seperti ibu-ibu ini? Oh, dia itu karyawan karyawan yang kerja. Karyawan itu kan kalau rekrutmennya ini. iya kan gaji kalau mereka kalau Tadi- karyawan orang tadinya kerja. kan Kecuali yang pentas ini enggak Ya kalau kita kan bukan diambilin dari orang tua dari kecil. aset gitu ya. Ya aset kita ini. Aset. Baik, teman-teman sekalian, netizen ini apa ya? Saya agak susah menyimpulkan. Tapi pada posisinya adalah ini bukan pelanggaran biasa sebenarnya. Ya betul. Dan tidak dalam posisi untuk orang berdamai. Ya. Satu, ini adalah dipisahkan dari orang tuanya, dihilangkan identitasnya, jejaknya. Kalau kita berbicara dalam HAM, maka sesungguhnya adalah dia bukan hanya diambil dari habitatnya, dia hanya bukan dihambat pencahariannya, tapi kemudian memang masa depannya tersalimi gitu ya. Ya. Jadi menjadi penting barangkali untuk kita rekomendasi aparat penegak hukum termasuk Komnas HAM untuk kembali membuka kasus ini. Terima kasih, sampai jumpa pada edisi berikutnya.